Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Ananda Soleh-Solehah kita bersama-sama kembali di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Nah, di tengah masa pandemi saat ini, mungkin Ananda sudah tidak asing lagi ya dengan alat ini. Ini adalah alat yang biasanya kita gunakan untuk mengukur suhu badan. Ada yang tahu nggak ini alat apa namanya? Ya, benar sekali ya, ini adalah termometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, jadi di mata pelajaran IPA di bab keempat ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Sebelumnya, jangan lupa ya, siapkan diri Anda terlebih dahulu. Jangan lupa berdoa juga agar diberi kemudahan dalam belajar. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga materi hari ini bermanfaat dan Anda bisa memahaminya. Semangat belajar! Setelah menyimak materi yang Ustazah sampaikan, diharapkan Ananda mampu yang pertama menjelaskan pengertian suhu, kemudian mendeskripsikan macam-macam termometer, serta menjelaskan skala suhu pada termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walazillu walal harur. Artinya, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Quran Surah Al-Fatir ayat 21. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ananda, teduh dengan panas itu tidak sama. Semua itu dipengaruhi oleh suhu. Apa sih sebenarnya suhu itu? Nah, suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi kita bisa menyatakan dalam bentuk derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin. Anda masih ingat tidak pelajaran kita di bab pertama? Nah, di bab pertama itu kan Ustazah sudah menjelaskan ya tentang besaran dan satuan. Nah, untuk besaran suhu, satuan internasional yang dipakai adalah Kelvin. Tapi kita bisa juga menyatakan dalam Celcius, Reaumur, ataupun Fahrenheit. Oke, nanti kita akan belajar ya cara menyatakan dalam derajat-derajat yang berbeda, oke? Nah, coba Anda perhatikan gambar ini. Ini adalah alat untuk mengukur suhu, yaitu yang disebut dengan termometer. Ada macam-macam termometer loh. Seperti contoh berikut ya, ada termometer yang diisi dengan air raksa ataupun dengan alkohol. Termometer dengan pengisi raksa sering digunakan karena dia bisa mengukur suhu yang sangat tinggi. Sedangkan termometer alkohol, dia itu sangat peka terhadap suhu yang rendah pun dia bisa menangkapnya. Jadi ada plus minusnya ya untuk air raksa dan alkohol. Selain itu, ada banyak lagi jenis termometer seperti contoh berikut. Nah, gambar ini adalah termometer yang disebut dengan termometer klinis. Jadi termometer klinis itu banyak digunakan untuk mengukur suhu manusia atau hewan. Nah, ini ya alatnya. Nah, biasanya itu bisa kita gunakan pada organ-organ seperti mulut, telinga, anus, bahkan juga bisa juga di ketiak. Nah, berarti kan termometer ini bisa dimasukkan atau digunakan pada organ secara langsung. Untuk itu kita harus menjaga ya kebersihannya. Jadi harus selalu disterilisasikan. Selanjutnya ada lagi contoh termometer inframerah namanya. Nah, ini dia bekerja dengan cara mengukur suhu dari objek menggunakan radiasi dari kotak hitam. Jadi dia prinsipnya itu dia akan menangkap panas suatu benda ya. Panas yang dipancarkan atau energi inframerah yang dipancarkan oleh suatu benda. Termometer inframerah ini tidak perlu menyentuh objeknya. Jadi cukup didekatkan saja dia sudah bisa menangkap radiasi dari inframerahnya. Selanjutnya ada juga termometer dinding, yaitu termometer yang biasanya digunakan untuk mengukur suhu ruangan atau yang sering kita sebut juga termometer ruangan ya. Jadi dia diletakkan di dinding, dia bisa menunjukkan suhu atas dan suhu bawah dari ruangan tersebut. Selanjutnya ada termometer bimetal, yaitu prinsip kerjanya adalah semakin tinggi suhu maka keping bimetalnya akan mengalami kelengkungan yang semakin tinggi atau semakin berubah. Intinya, dia menggunakan prinsip panas yang diserap oleh bimetal. Jadi bimetal itu akan menunjukkan perubahan. Selanjutnya termometer gas. Prinsip kerjanya berdasarkan pada tekanan dari pemuaian gas. Dia bisa mengukur suhu yang sangat tinggi dan sangat rendah.
skalanya dari minus 250 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Jadi dia memanfaatkan pemuaian gas ya. Nah, ada juga namanya termometer Six Blenny, yaitu termometer yang biasanya digunakan untuk mengamati perubahan cuaca ya. Suhu yang ada di lingkungan, suhu tertinggi dalam waktu tertentu misalnya, ataupun suhu terendahnya. Jadi ini termometer Six Blenny namanya. Selanjutnya ada juga namanya termometer resistor. Digunakan untuk mengukur perubahan hambatan pada suatu alat ya, biasanya itu terjadi pada kelistrikan ya. Jadi dia berkaitan dengan kelistrikan, hambatan listrik. Ini namanya termometer resistor. Oke. Ada juga namanya termometer termokouple. Termokouple ini dia alat yang menangkap sensor suhu menggunakan dua jenis logam konduktor yang mampu menghantarkan panas. Ya. Ini punya kelebihan yaitu tahan terhadap guncangan atau getaran. Kemudian ada juga namanya termometer kristal cair. Cara penggunaannya, kita tempelkan di dahi, maka kita akan mengetahui suhu dari orang tersebut ya. Dan juga bisa digunakan untuk mengukur suhu ruangan, suhu mandi bayi, kemudian suhu lemari pendingin. Jadi namanya termometer kristal cair. Oke, tadi kita sudah menyebutkan termometer, tapi apa sih artinya termometer? Termometer berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos yang artinya panas. Sedangkan meter berarti mengukur. Jadi termometer alat untuk mengukur panas atau suhu. Prinsip kerja untuk termometer, sifat termometrik zatnya, volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan ya. Pengisi dari termometer tadi. Dia akan mengalami pemuaian apabila ada panas atau kalor yang ditangkap oleh benda tersebut. Nah, energi panas menyebabkan molekul pada zat cair bergerak menjauh. Jarak molekulnya renggang, volumenya bertambah, massa zatnya tetap. Karena bertambah tadi, maka skala pada termometer yang akan naik, mengalami kenaikan. Jadi skalanya bisa kita baca di situ. Oke. Bagian-bagian dari termometer itu terdiri dari pipa kaca. Ya, kemudian ada juga zat cair pengisi termometernya. Kenapa jadi menggunakan pipa kaca? Supaya dia tahan panas dan juga mudah dilihat, transparan. Kemudian zat pengisinya bisa berupa air raksa ataupun alkohol. Kenapa kita mengisinya dengan air raksa atau alkohol bukan cairan yang lain? Karena sifat termometrik yang dimiliki zat cair tersebut yaitu pada air raksa dan alkohol bisa kita manfaatkan untuk mendeteksi panas. Dan mereka itu syarat-syaratnya terpenuhi untuk menjadi zat pengisi termometer, yaitu volume zatnya dapat berubah secara nyata terhadap perubahan panas benda saat dia menerima atau melepaskan panas atau kalor ya. Jadi dia bereaksi pada panas, makanya bisa digunakan untuk bagian termometer. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian raksa sebagai pengisi termometer. Pertama, keuntungan dulu ya. Pemuaiannya itu merata. Raksa peka terhadap perubahan suhu, tidak membasahi dinding kaca, dan titik bekunya cukup rendah yaitu minus 40 derajat Celcius ya. Kemudian titik didihnya tinggi, 375 derajat Celcius. Warnanya juga mengkilap. Nah, kerugiannya adalah harganya itu relatif lebih mahal dibandingkan alkohol. Dia tidak dapat mengukur suhu di bawah minus 40 derajat Celcius, kan tadi batasnya minus 40 derajat Celcius. Dan juga dia bersifat racun ya. Jadi hati-hati, jangan sampai dia termometernya pecah atau air raksanya terkena kulit. Karena sifatnya racun dan juga keras. Oke, di sini ada beberapa contoh derajat-derajat pada termometer yang sering digunakan yaitu Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Jadi termometer tadi dapat kita nyatakan dalam bentuk angka. Angka itu punya aturan atau punya skala tersendiri. Misalnya kita menggunakan termometer dengan skala Celcius, maka titik beku air itu berada pada 0 derajat Celcius, titik didihnya berada pada 100 derajat Celcius. Berbeda dengan Fahrenheit ya.
Berbeda juga dengan Kelvin, berbeda dengan Reaumur, titik didih dan titik beku. Oke, jadi titik didih itu sering juga disebut sebagai titik atas ya, titik tetap atas. Sedangkan titik beku disebut titik tetap bawah suatu termometer. Oke, jadi ada titik tetap atas, titik tetap bawah, dan random raksanya. Yang pertama titik tetap. Titik tetap itu diambil saat termometer diletakkan dalam air yang sedang mendidih. Seperti kita ketahui bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, tapi tidak berlaku pada derajat Fahrenheit, maka dia mendidih pada suhu 212. Oke, jadi berbeda. Kemudian titik tetap bawah ditentukan pada saat termometer berada di dalam es yang sedang mencair. Jadi titik beku ya, titik beku suatu zat itu titik bawah dari termometer. Nah, pada saat es tadi ya sedang mencair, kalau kita ukur dengan termometer Celcius, maka dia akan menunjukkan suhu 0 derajat Celcius. Nah, ini ditentukan pada saat kita mengukur tekanan 1 atmosfer yang terjadi pada benda ya, khususnya air tadi, pada saat air mendidih atau pada saat air membeku. Nah, seperti yang tertuang dalam Quran surah Al-Fatir ayat 21, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Nah, Ananda, dari dalil Al-Quran ini, Allah telah menyatakannya bahwa suhu setiap benda itu berbeda-beda. Panas, dingin itu adalah hal yang berbeda. Dari panas ataupun dingin dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengetahui benda panas atau dingin, tidak perlu kita sentuh. Cukup kita menggunakan termometer saja. Karena hati-hati kalau kita menyentuh misalnya yang terlalu panas, maka berbahaya bagi kulit. Nah, jadi kita harus bersyukur ya, Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa benda atau segala sesuatu di bumi ini itu mempunyai yang namanya energi panas atau yang kita kenal dengan suhu ya. Suhu itu bermacam-macam dan alat mengukur suhu bisa kita gunakan yaitu namanya termometer. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini, suhu adalah derajat panas atau dinginnya sebuah benda. Termometer adalah alat untuk mengukur besaran suhu. Ada berbagai jenis termometer seperti yang sudah Ustazah sebutkan tadi ya. Kemudian, skala suhu yang sering digunakan dinyatakan dalam Celcius, Fahrenheit, Reaumur, ataupun Kelvin. Demikianlah materi kita hari ini tentang suhu dan perubahannya. Anda silahkan belajar kembali ya dengan media apapun. Dan jangan lupa juga untuk membantu ayah dan bunda di rumah. Serta jangan lupa kerjakan ibadah-ibadahnya. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar meskipun belajarnya di rumah saja. Jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.